Kami dari kelompok bidang kesehatan akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pengaruh Penambahan Polimer dalam Meningkatkan Matriks Kerja Obat pada Manusia. Oke, yang pertama pendahuluan. Rumah sakit sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Manajemen rumah sakit harus berupaya memuaskan pasiennya, dalam hal ini masyarakat, dengan berbagai tingkat kebutuhannya. Nah, kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bidang kesehatan dapat menghasilkan seperti perlengkapan alat medis dan juga obat-obatan. Nah, pada perlengkapan alat medis ini seperti benang bedah, jarum suntik, sedangkan obat-obatan itu bisa menghasilkan seperti ibuprofen, asam flavonoid, dan obat-obatan yang lainnya. Nah, dari perlengkapan medis dan obat-obatan ini dihasilkan dari bahan atau material dari polimer. Jadi seperti yang kita tahu bahwa polimer ini berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu sumber alami dan sintetis. Yang berikut, material polimer yang digunakan dalam bidang kesehatan. Material polimer terbagi menjadi dua, yaitu alami dan sintetis. Nah, material polimer dari alami itu seperti natrium alginat, polimer natrium karboksil metil selulosa, dan polimer etil selulosa. Sedangkan material polimer yang dari sintetis itu seperti polivinil alkohol, polietilen oksida, hidrogel poliasam laktat, polimer gom Arab, dan poliglikolat kolaktat. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, Emerin Siananas, NPM 5217002. Oke, baik teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, sekarang saya akan masuk pada materi mengenai material. Pada material ini akan dijelaskan meliputi jenis polimer, material polimer, dan aspek yang ditinjau. Pada jenis polimer terdiri dari polimer alami dan polimer sintetik. Pada jenis polimer alami, material polimer meliputi natrium alginat, etil selulosa, kitosan, natrium karboksil metil selulosa. Pada jenis polimer sintetis, material polimer meliputi poliasam laktat, gom arat, poliglykolaktat, polivinil alkohol atau PVA, polietilen oksida, hidrogel poli atau NIPAM. Pada jenis polimer alami, material polimer yang pertama untuk natrium alginat, aspek yang ditinjau meliputi memiliki berat molekul tinggi sehingga mudah menyerap air dan berfungsi sebagai pengental. Pada material polimer etil selulosa, aspek yang ditinjau meliputi tidak larut dalam air, dapat larut dalam berbagai pelarut organik, tidak berbau, tidak berwarna, tidak memiliki rasa dan stabil. Polimer ini bersifat non-toksik dan biocompatible. Pada material polimer kitosan, aspek yang ditinjau meliputi ketidakstabilan dari paparan cahaya serta melindungi saluran cerna, terutama lambung, dari iritasi. Pada material polimer natrium karboksil metil selulosa, aspek yang ditinjau meliputi memiliki sifat hidrofilik dan daya lekat yang tinggi serta berfungsi untuk melindungi perlekatan produk dengan jaringan tubuh dari kerusakan. Pada jenis polimer sintetis, material polimer meliputi poliasam laktat. Pada poliasam laktat, aspek yang ditinjau meliputi memiliki sifat yang mudah terdegradasi oleh tubuh. Yang kedua, material polimer gom Arab. Aspek yang ditinjau adalah mempunyai sifat mudah larut dalam air, sehingga polimer jenis ini mampu menyerap air yang lebih banyak dan melekat lebih kuat. Pada material polimer poliglikolat aspek yang ditinjau memiliki sifat mudah terdegradasi dalam tubuh. Pada material polimer polivinil alkohol atau PVA, aspek yang ditinjau meliputi
mempunyai sifat fisik yang baik, tidak toksik, dan mempunyai kemampuan menyerap air yang relatif tinggi. Pada material polimer polietilen oksida, aspek yang ditinjau meliputi jenis polimer bersifat tidak toksik dan blok kompatibel dengan tubuh. Pada material polimer hidrogel poli atau NIPAM, aspek yang ditinjau meliputi mempunyai suhu kritis terendah berkisar antara 31 sampai 35 derajat Celcius, mendekati suhu tubuh manusia. Yang berikut kesimpulan. Dilihat dari aspek yang ditinjau, dapat disimpulkan bahwa material yang paling bagus untuk digunakan adalah polimer alami atau kitosan. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Yang berikut kita akan masuk pada metode sintesis. Nah, pada metode sintesis polimer kitosan disintesis dengan metode inversi fase, kemudian ditambahkan dengan metode gelasi ionik yang dilakukan oleh Agnit Hori dan teman-teman pada tahun 2004, sehingga akan menghasilkan suatu obat yang mengikat atau terjadi pengacilan atau cross linker antara suatu polimer dengan obat yang akan diberikan pada manusia. Baik, yang berikut adalah mekanisme kerja obat dalam tubuh manusia. Nah, di mana ketika mekanisme kerja obat itu ada beberapa bagian, yaitu absorpsi, distribusi, dan metabolisme. Nah, pada bagian mekanisme absorpsi itu adalah mekanisme di mana itu adalah first phase effect atau mekanisme pemula atau permulaan ketika obat diberikan kepada manusia, yaitu ketika dikonsumsi hingga ke dalam lambung. Sedangkan pada mekanisme distribusi, nah, pada mekanisme distribusi adalah mekanisme di mana ketika pemberian obat itu akan dialihkan atau didistribusikan ke penyakit target atau penyakit yang akan diberikan obat. Akan tetapi ketika hanya proses distribusi dari obat, hanya obat itu sendiri, itu akan memiliki kinerja yang kurang baik, sehingga ditambahkan dengan suatu polimer. Nah, penambahan suatu polimer itu tidak menimbulkan efek samping, tetapi dapat meningkatkan kinerja obat. Nah, pada progres ini kami tinjau mengenai polimer yang digunakan adalah polimer kitosan. Sedangkan pada mekanisme yang ketiga adalah mekanisme metabolisme, di mana setelah obat didistribusikan ke target penyakit, itu terjadi metabolisme sehingga akan menghasilkan atau terjadi ekskresi. Baik, yang terakhir adalah karakterisasi dari morfologi nanopartikel dari polimer kitosan dengan metode gelasi ionik. Oke, baik, inilah hasil presentasi dari progres dari kami. Sekian dan terima kasih.